Hai gengs, jika kamu berpikir ular adalah predator puncak, ternyata kamu salah nih gengs. Karena di dalam tubuh ular seringkali hidup penumpang gelap yang jauh lebih mematikan. Mulai dari cacing yang memaksa korbannya bunuh diri di dalam air, hingga cacing dari ular yang bisa hidup di otak manusia. Berikut ini, deretan makhluk yang mengambil alih tubuh dan pikiran korbannya dengan cara yang paling mengerikan. Di urutan pertama ada makhluk yang dikenal sebagai cacing bulu kuda atau nematomorpha nih gengs. Parasit ini memulai siklus hidupnya dalam bentuk larva mikroskopis yang masuk ke dalam tubuh serangga seperti belalang, jangkrik, atau kecoak melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Setelah masuk ke dalam tubuh korbannya, cacing ini akan tumbuh dengan memakan nutrisi dari jaringan internal serangga tersebut. Nggak tanggung-tanggung, cacing ini bisa tumbuh dengan ukuran yang ekstrim, bahkan mencapai puluhan sentimeter, yang berarti berkali-kali lipat lebih panjang dari tubuh korbannya sendiri. Kengerian sebenarnya terjadi saat cacing ini mencapai usia dewasa dan siap untuk bereproduksi di air, di mana cacing ini akan melepaskan protein khusus yang merusak sistem saraf pusat dan memanipulasi otak korbannya, yang memaksa serangga untuk mencari sumber air dan menceburkan diri hingga tenggelam. Begitu korbannya berada di dalam air, cacing dewasa akan keluar dengan cara menembus bagian belakang tubuh serangga tersebut hingga mati. Barulah setelah itu, cacing-cacing ini akan berenang bebas untuk mencari pasangan dan memulai siklus baru. Berikutnya ada jamur Ophiocordyceps unilateralis atau yang lebih dikenal sebagai jamur zombie. Jamur ini sendiri menargetkan koloni semut sebagai korbannya dengan cara yang terbilang mengerikan, di mana spora jamur yang hinggap di tubuh semut akan mulai menembus kulit luar semut menggunakan enzim khusus dan tumbuh di dalam jaringan ototnya. Hal yang paling mengerikan adalah jamur ini tidak langsung membunuh korbannya, namun sebaliknya, ia akan membiarkan semut tetap hidup namun mengambil alih kendali sistem saraf pusatnya. Jamur kemudian akan memaksa semut untuk meninggalkan koloninya dan memanjat tumbuhan hingga ketinggian tertentu yang memiliki tingkat kelembapan serta suhu paling ideal bagi pertumbuhan jamur. Setibanya di titik tersebut, semut akan dipaksa melakukan gigitan kematian pada tulang daun dengan sangat kuat hingga rahangnya terkunci secara permanen. Setelah semut mati, jamur akan mengonsumsi seluruh organ dalam semut sebagai nutrisi. Dan puncaknya, sebuah batang spora yang panjang akan tumbuh menembus keluar dari bagian belakang kepala semut naas tersebut. Dari ketinggian itulah jamur akan melepaskan spora baru untuk menghujani semut-semut lain yang lewat di bawahnya, mengulang siklus mengerikan ini kembali. Makhluk mengerikan berikutnya ada tawon zamrud atau Ampulex compressa nih gengs. Serangga ini tidak hanya membunuh, tetapi melakukan operasi bedah saraf pada korbannya, yakni kecoak. Tawon ini sendiri akan menyerang dengan dua jenis sengatan yang sangat spesifik dan terencana. Sengatan pertama diarahkan ke bagian dada untuk melumpuhkan kaki depan kecoak untuk sementara. Dan setelah kecoak tidak bisa melawan, tawon akan memberikan sengatan kedua yang jauh lebih mengerikan, yaitu menyuntikkan racun langsung ke bagian otak kecoak yang mengendalikan refleks melarikan diri. Kecoak tersebut tidak mati dan tidak lumpuh total, namun ia kehilangan kehendak bebasnya. Setelah itu, tawon kemudian akan memotong sebagian antena kecoak dan meminum cairannya sebagai penambah energi. Lalu menuntun kecoak yang sudah menjadi penurut itu, layaknya hewan peliharaan menuju sarangnya. Nah, di dalam sarang inilah, tawon akan meletakkan sebutir telur di perut kecoak dan menutup pintu sarang dengan batu atau ranting. Dan begitu larva tawon menetas, ia akan mulai memakan organ dalam kecoak hidup-hidup. Hebatnya lagi, larva ini akan memakan organ yang tidak vital terlebih dahulu agar kecoak tersebut tetap hidup selama mungkin sebagai cadangan makanan segar, sebelum akhirnya larva tersebut membuat kepompong di dalam tubuh korbannya yang sudah kosong.
Di urutan berikutnya ada kutu pemakan lidah atau Simotoa exigua nih, geng. Parasit ini merupakan satu-satunya organisme di dunia yang diketahui secara fungsional menggantikan organ tubuh korbannya, di mana target utamanya adalah berbagai jenis ikan di lautan. Proses infeksi ini dimulai ketika kutu ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui celah insang. Dan begitu berhasil masuk, parasit ini akan merayap menuju mulut dan menempelkan dirinya di pangkal lidah ikan tersebut menggunakan cakar-cakarnya yang sangat tajam. Dan di sanalah ia akan mulai menghisap darah dari pembuluh darah lidah ikan secara terus-menerus. Akibat kekurangan pasokan darah yang ekstrim, lidah asli ikan tersebut perlahan-lahan akan layu, mengecil, dan akhirnya terlepas sepenuhnya. Namun, kengerian tidak berhenti sampai di situ nih, gengs, di mana kutu ini kemudian akan menempelkan tubuhnya sendiri ke sisa otot lidah yang masih ada dan mulai berfungsi sebagai lidah pengganti bagi ikan tersebut. Nah, ikan yang terinfeksi ini nantinya akan tetap bisa hidup dan makan seperti biasa menggunakan parasit tersebut sebagai alat bantu mekanis di mulutnya. Dan sebagai imbalan atas jasanya menjadi lidah baru, kutu ini akan mengambil sebagian nutrisi dari setiap makanan yang masuk ke dalam mulut ikan. Di urutan nomor 5 ada cacing mata siput atau Leucocoloridium, di mana parasit ini memiliki strategi yang sangat unik untuk berpindah dari korban perantara, yaitu siput darat, ke korban utamanya, yaitu burung. Siklus hidupnya dimulai saat siput tanpa sengaja memakan kotoran burung yang mengandung telur cacing ini. Dan begitu masuk ke dalam tubuh siput, larva cacing akan berkembang menjadi kantung panjang yang disebut sporosis. Kantung ini kemudian akan merayap menuju tangkai mata siput dan mulai berdenyut dengan pola warna-warni yang mencolok seperti hijau, coklat, dan putih. Denyutan ini sendiri dirancang secara biologis untuk meniru gerakan ulat yang lezat di mata burung predator. Tak cukup sampai di situ, parasit ini juga memanipulasi perilaku siput dengan cara merusak sensor cahayanya. Di mana siput yang biasanya aktif di malam hari dan takut akan sinar matahari, justru dipaksa untuk merayap ke tempat terbuka atau ke pucuk tanaman yang tinggi di siang hari. Dengan cara seperti itu, burung predator akan melihatnya sebagai ulat palsu dan mematuknya. Dan begitu burung memakan tangkai mata siput yang berisi larva cacing, parasit ini akan masuk ke sistem pencernaan burung untuk bereproduksi dan mengeluarkan telur melalui kotoran, dan memulai siklus mengerikan ini kembali di tempat yang baru. Di urutan nomor 6 ada Ovidascaris robertsi, yakni sebuah spesies cacing gelang yang secara alami merupakan parasit pada ular piton karpet nih, gengs. Cacing ini sendiri biasanya hidup di dalam saluran pencernaan ular dan mengeluarkan telurnya melalui kotoran, yang kemudian mencemari lingkungan sekitar seperti tanah dan tanaman. Kengerian parasit ini menjadi sorotan dunia medis pada tahun 2021 dan 2022 ketika ditemukan kasus pertama di dunia di mana cacing ini menginfeksi otak manusia. Saat itu seorang wanita berusia 64 tahun di New South Wales, Australia mulai mengalami gejala aneh seperti sakit perut, batuk kering, hingga depresi dan pelupa yang tidak biasa. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan adanya kelainan di lobus frontal kanan otaknya. Saat dilakukan operasi pembedahan saraf, para dokter sangat terkejut karena menemukan seekor cacing hidup berwarna merah terang yang masih menggeliat di dalam jaringan otak wanita tersebut, di mana cacing itu memiliki panjang sekitar 8 cm. Kasus ini diduga bermula ketika wanita tersebut mengumpulkan sayuran liar di sekitar danau tempat tinggalnya untuk dimasak. Sayuran tersebut kemungkinan besar telah tercemar oleh kotoran ular piton yang mengandung telur cacing. Dan begitu telur tertelan, larva cacing bermigrasi dari saluran pencernaan dan berhasil menembus otak dan terus tumbuh di sana selama berbulan-bulan sebelum akhirnya diangkat oleh tim dokter. Itu dia, deretan makhluk yang mengambil alih tubuh dan pikiran korbannya dengan cara yang paling mengerikan.
Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.